Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Abdul Rashid, Saya Syarwa, Saya Ahmad Musa Bibi. saya Aisyah Puspitasari. Saya Ahmad Faisal Faturman Putra. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tugas UTS. Albert Ellis, lahir pada 27 September 1913 di Pittsburgh. Anak tertua dari 3 bersaudara. Dia kemudian menggambarkan ayahnya sebagai orang yang tidak memiliki kasih sayang dan ibunya sebagai orang yang jauh secara emosional. Karena orang tuanya jarang ada, dia sering mendapati dirinya dalam posisi merawat adik-adiknya. Ellis sering sakit sepanjang masa kecilnya antara usia 5 dan 7. Ia dilaporkan dirawat di rumah sakit 8 kali berbeda. Salah satu rawat inap ini berlangsung sekitar 10 bulan. Selama waktu itu, orang tuanya jarang mengunjungi atau menawarkan kenyamanan dan dukungan. Meskipun dia sering dikenal karena keterus-terangannya dan bahkan digambarkan sebagai Lenny Bruce dan psikoterapi, Ellis ingat dia cukup pemalu. Ketika dia masih muda, pada usia 19 tahun, dia mulai mengubah perilakunya dan memaksa dirinya untuk berbicara dengan setiap wanita yang dia temui di bangku taman dekat rumahnya. 1 bulan, dia berbicara dengan lebih dari 130 wanita, dan sementara hanya 1 yang setuju untuk pergi dengannya, dan kemudian dia tidak muncul untuk kencan. Dia menemukan bahwa dia telah menghilangkan kepekaan dirinya dan tidak lagi takut berbicara dengan wanita. Dia menggunakan pendekatan yang sama untuk mengatasi ketakutannya berbicara di depan umum. Pemikir pernikahan pertama dan kedua yang berakhir dengan pembatalan dan perceraian, hubungannya selama 37 tahun dengan seorang direktur institut, Albert Ellis, berakhir pada tahun 2002. Pada tahun 2004 ia menikah dengan psikolog Australia Debbie Jove. Ellis meninggal 24 Juli 2007 setelah lama sakit. Teori Ellis, yaitu teori RABT, dikembangkan oleh Albert Ellis pertama kalinya pada tahun 1955, yang mulanya dikenal sebagai terapi rasional, lalu ia mengubahnya menjadi rational emotive therapy atau RIT. Terapi ini memberikan penekanan terhadap hubungan antara kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada Aaron Temkin Beck yang lahir pada 18 Juli 1921 dan meninggal pada 1 November 2021, yang merupakan seorang psikiater Amerika dan profesor di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania. Ia dianggap sebagai bapak terapi kognitif dan terapi perilaku kognitif. Metode perintisnya banyak digunakan dalam pengobatan depresi klinis dan berbagai gangguan kecemasan. Beck terkenal karena tulisannya tentang psikoterapi, psikopatologi, bunuh diri, dan psikometri. Dia menerbitkan lebih dari 600 artikel jurnal profesional dan menulis atau ikut menulis 25 buku. Ia juga dinobatkan sebagai salah satu orang Amerika dalam sejarah yang membentuk wajah psikiatri Amerika dan salah satu dari 5 psikoterapis paling berpengaruh sepanjang masa oleh The American Psychologist pada Juli 1989. Lev Vygotsky lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsha, sebuah kota di wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia kuliah di Universitas Negeri Moskow, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Vygotsky mempelajari berbagai topik selama di universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Namun, pekerjaan normalnya di bidang psikologi baru dimulai pada tahun 1924 ketika ia kuliah di Institut Psikologi di Moskow. Dia menyelesaikan disertasi pada tahun 1925 tentang psikologi seni, tetapi dia absen karena kambuhnya tuberkulosis akut yang membuatnya lumpuh selama 1 tahun. Setelah penyakitnya membaik, Vygotsky memulai meneliti topik seperti bahasa, perhatian, dan memori dengan bantuan siswa, termasuk Alexei Leontief dan Alexander Luria. Kehidupan Lev Vygotsky secara tragis terputus pada tanggal 11 Juni 1934 ketika ia meninggal karena penyakit TBC pada usia 37 tahun. Namun, Vygotsky dianggap sebagai pemikir formatif dalam psikologi dan sebagian besar karyanya masih ditemukan dan dieksplorasi sampai sekarang.
Lev Vygotsky hidup sezaman dengan Skinner, Pavlov, Freud, dan Piaget. Karya Vygotsky tidak pernah mencapai tingkat keunggulan selama hidupnya. Meskipun demikian, karya Vygotsky terus berkembang pengaruhnya sejak kematiannya, terutama di bidang psikologi, perkembangan, dan pendidikan. Baru pada tahun 1970-an, teori Vygotsky terkenal di Barat ketika konsep dan ide baru diperkenalkan di bidang psikologi, pendidikan, dan perkembangan. Yang keempat ada Jean Piaget. Ia lahir 9 Agustus 1896 dan wafat 16 September 1980. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von, Jean Piaget adalah perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Ia paling terkenal karena menyusun kembali teori perkembangan kognitif ke dalam serangkaian tahap dan memperluas karya sebelumnya dari James Mark menjadi 4 tahap perkembangan yang kurang lebih sama dengan masa infansi, prasekolah, anak-anak, dan remaja. Masing-masing tahap ini dicirikan oleh struktur kognitif umum yang mempengaruhi semua pemikiran si anak. Keempat tahap perkembangan itu digambarkan dalam teori Jean sebagai tahap sensori motor dari lahir hingga 2 tahun, lalu tahap pra-operasional dari 2 tahun hingga 7 tahun, tahap operasional konkret dari 7 tahun hingga 11 tahun, dan tahap operasional setelah usia 11 tahun ke atas. Kutipan kecerdasan Jean menata dunia dengan cara menata dirinya sendiri dan dalam La Construction du Real Geste Infant. Biografi Edward Church Tolman. Edward Church Tolman lahir pada 14 April 1886 di West Newton, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam keluarga yang condong ke sains. Saudaranya Richard Tolman adalah seorang fisikawan di California Institute of Technology. Mungkin karena ini selama tahun-tahun pertama hidupnya Edward berniat untuk belajar teknik. Teori belajar. Salah satu karakteristik yang paling menarik dari karya Edward C. Tolman adalah bahwa meskipun menganggap dirinya seorang behaviorist dan mengikuti metodologi eksperimental yang dikembangkan oleh cabang psikologi ini, ia memiliki ide-ide yang jauh lebih fleksibel daripada eksponen utama di bidang ini seperti Watson atau pengupas kulit. Dengan cara ini, meskipun setuju dengan para penulis ini tentang perlunya mengikuti cara eksperimental, ia juga memasukkan ide-ide dari aliran lain yang kurang objektif, terutama aliran Gestalt. Obsesi utama dengan teori belajar adalah untuk menunjukkan bahwa kehadiran penguatan eksternal tidak selalu diperlukan bagi suatu organisme, atau baik itu hewan atau manusia. Untuk memperoleh pengetahuan baru, dengan cara ini ia memilih cara stimulus yang bertentangan dengan stimulus respons klasik yang berlaku saat itu. Untuk mendemonstrasikan ide-idenya, Tolman beralih ke eksperimen dengan labirin dan tikus yang telah disebutkan di atas. Di dalamnya ia menemukan bahwa beberapa pembelajaran tidak menghasilkan hasil yang terlihat secara eksternal pada saat itu terjadi. Sebaliknya mereka tertidur menunggu sampai saat mereka perlu dimanfaatkan. Edward C. Tolman menyebut fenomena ini pembelajaran laten. Meskipun ide-idenya dalam hal ini tidak terlalu berkembang karena sulitnya mempelajari fenomena ini, dalam dekade berikutnya mereka menjadi dasar bagi banyak aliran yang lebih maju dalam psikologi, terutama kognitivisme. Jadi misalnya, hari ini kita tahu bahwa seseorang adalah ahli di bidang tertentu karena dia telah menginternalisasi sejumlah besar pembelajaran laten yang dapat dia gunakan ketika dia membutuhkannya. Sebaiknya seorang pemula dalam mata pelajaran apapun belum mampu menginternalisasi data terpenting tentang disiplinnya. Sekian presentasi video kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas